surut industri kecantikan, kosmetik, dan juga perawatan kulit nyatanya mampu dilewati oleh perusahaan asal Inggris yang satu ini. Dia adalah The Body Shop. Ya, tentunya kesuksesan The Body Shop di tanah air tidak lepas dari pucuk pimpinannya, Ibu Susi Hutomo. Makanya kali ini Women's Talk berkesempatan langsung untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan beliau. Ikutin saya terus tentunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Produk yang mengusung konsep keberlanjutan dikenal luas oleh masyarakat sebagai produk yang ramah lingkungan. Konsep ini dapat diterapkan baik dari proses pembuatan hingga konsep bisnis yang memperdulikan isu-isu sosial dan lingkungan. Saat ini produk berkonsep sustainability banyak diminati masyarakat. Salah satu pelaku bisnis yang mengutamakan konsep keberlanjutan ialah The Body Shop Indonesia. Lantas seperti apa langkah brand ini dalam menerapkan konsep produk ramah lingkungan di industri kecantikan tanah air? Simak perbincangannya bersama dengan CEO dan owner The Body Shop Indonesia, Susi Hutomo hanya di Women's Talk. Halo Ibu Susi, apa kabar? Welcome to The Body Shop. Thank you banget loh. Kita mau ngobrol-ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Siap untuk Prisa, of course. Untuk IDX Channel dan pemirsa Women's Talk ya. Ibu Susi, saya penasaran ini sejarah dari The Body Shop ya? Betul sekali. Kami di-founded tahun 1976 oleh Anita Roddick, seorang women business entrepreneur yang paling terkenal lah soal social and environmental entrepreneurship. Makanya The Body Shop ini pionir yang tidak melakukan percobaan untuk di industri kecantikan terhadap hewan. Ya, betul sekali. Jadi ini yang paling terkenal ya, kita yang pelopori sebetulnya ban animal testing ini. Ya, jadi sekarang kita punya tagline adalah Forever Against Animal Testing. Wow, dan itu masih dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi ya sampai saat ini. Oke, masuk Indonesia kapan? 92 ini dia. Say hello to the world first hub of body. Launch the first hub of body butter. Jadi istilah body butter kan sekarang sering digunakannya di dunia kecantikan. Betul. Nah, ini yang pertama dinamakan body butter itu dari Body Shop, dari produk tersebut nih. Nah, sekarang banyak body butter, tapi ternyata produk pertama itu yang menjadi pionir body butter, mengeluarkan body butter itu The Body Shop ya. Saya ingat banget dulu masih ada yang strawberry. Itu wanginya luar biasa. Ibu rose, ada mango. Nanti kita lihat ya. Iya. Ibu Susi sudah join sejak tahun 1992. Iya, betul. Jadi Ibu menjadi bagian dari The Body Shop itu sejak masuk pertama di Indonesia. Betul. Jadi saya dan suami saya waktu itu kita waktu itu mencari bisnis, dan karena background saya juga aktivis lingkungan. Jadi rasanya kok nggak kepingin ya punya bisnis yang biasa gitu, yang cuma cari untung. Akhirnya saya sendiri memang pemakai. Soalnya saya waktu itu sudah sekolah di luar negeri, jadi seringkali nih lewat London gitu melihat ada toko ini yang kok lucu ya, hijau-hijau ini kenapa gitu, dan saya masuk dan saya mulai pakai. Jadi waktu kami di Indonesia ingin punya bisnis, saya dan suami berpikir kita coba yuk gitu. Ini menarik nih. Membawa Body Shop ke Indonesia. Ibu Susi, biasanya kan orang kalau terjun ke industri kecantikan itu karena juga latar belakangnya soal kecantikan gitu ya. Kalau ini tuh dari aktivis ya. Betul. Nah, awal mula ceritanya join nih kita. Gimana bisa membawa The Body Shop ke Indonesia? Jadi waktu itu mereka membuka aplikasi untuk franchisor. Dan itu yang apply ya, itu kira-kira 60 orang. Tapi entah karena mungkin saya backgroundnya juga lebih ke lingkungan hidup dan punya ya business experience lah, walaupun nggak besar tapi punya business experience. Jadi kami terseleksi gitu. Lalu di interview diberikan application form tebel banget harus diisi, karena Anita Roddick ini kan sangat interested dengan motivasi dan mission setiap orang yang mau join ke Body Shop. Jadi tanya tentang apa sih sebetulnya misi hidupmu, segala macam seperti itu. Jadi kita isi semua. Akhirnya kami yang terpilih gitu untuk Indonesia. Nah, itu background kenapa Ibu Susi bisa bekerja sama ataupun terjunlah
di The Body Shop dan menjadi bagian sampai saat ini. Waktu itu memang langsung menjadi CEO atau seperti apa? Ya, berdua. Waktu itu kan suami saya juga. Jadi the first mungkin 10-15 tahun lah itu family run business ya, kita berdua yang pimpin. Lalu sesudah itu sempat kita juga punya CEO dari luar. Lalu sesudah COVID kita rasanya kok kita perlu lagi nih terjun. Jadi saya kembali lagi menjadi CEO. Sempat udah digantikan sama orang lain gitu ya. Akhirnya kayaknya saya harus lagi nih untuk terjun. COVID kita perlu inilah inovasi-inovasi baru ya. Betul. Baik, berarti kalau dari tahun 1992 ini kan awalnya di Inggris terus masuk ke Indonesia, berarti Ibu sudah join tuh lebih dari 30 tahun. 32 tahun sudah. Bagaimana sih pengalaman Ibu di industri kecantikan, khususnya perawatan kulit tapi yang berbasis apa ya, green, sustainable. Iya, sustainable. Interestingly enough, waktu kita datang semua orang bilang bahwa Body Shop pasti gagal. Oh ya? Ya, betul. Banyak temen yang bilang, Sus, kamu tahu kalau produk Estee Lauder, pernah lihat nggak itu produk Estee Lauder, botolnya seperti apa? Botolmu itu terlalu simpel dan kamu tuh tidak punya packaging. Zaman dulu kan semua pakai box, outer box. Kalau sekarang sih sudah ikutan Body Shop ya. Dan jadi mereka suka bilang, kamu pasti gagal deh, karena barangmu udah import, udah nggak ada cantik-cantiknya gitu. Saya bilang, maybe, tapi kok beda ya. Yang kita menawarkan adalah suatu misi dan suatu pengalaman gitu, about enjoying natural ingredients, dan satu hal juga bahwa wewangian dari produk kita itu sangat khas juga ya, quite very natural gitu, naturally inspired. Jadi kalau sudah pakai barang Body Shop, umumnya tuh orang mau pakai lebih banyak karena there is a signature scent dan signature texture kita juga sangat bagus gitu. Jadi saya bilang rasanya enggak deh, kita mau coba. Industri ini kan terus bergerak begitu ya, dan banyak bermunculan apalagi setelah pandemi yang baru dengan inovasi-inovasi yang makin visioner seperti itu. Nah, bagaimana The Body Shop yang sudah berlangsung puluhan tahun juga ini menerjemahkan hal tersebut, Bu Susi? Jadi yang pertama, posisi kita selalu sebagai naturally based beauty ya. Jadi mungkin tidak sama dengan brand-brand yang lain gitu. Nah, masa pandemi itu banyak sekali bermunculan kan, yang local brands dan berkembangnya industri. Yang kami lihat bahwa size pasarnya menjadi besar. Kalau dulu yang bisa beli kosmetik mungkin atau beauty hanya sebagian, dengan munculnya banyak brand lokal itu size of the market jadi lebih besar. Jadi kita happy aja. Dulu orang nggak terlalu aware soal skincare. Yang penting pakai sabun cuci muka, yang basic aja. Iya. Begitu ya. Kalau sekarang kan orang sudah lebih aware pasca pandemi. Jadi tuh sebenarnya itu positif, tetapi gimana juga berinovasi ya, biar tetap bisa stay dan bisa lebih maju lagi. Banyak angin begitu, bahkan mungkin topan, tapi The Body Shop masih bisa tetap berdiri sampai saat ini. Tentu tidak lepas dari sosok seorang Ibu Susi Hutomo. Nanti kita bahas inovasi-inovasi dan kita mungkin akan lihat beberapa produk baru. Betul. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Women's Talk. Ruangan apa ini? Ini toko baru ya, toko format baru kita ya, namanya Change Making Beauty Store. Apa yang paling spesial di sini, Bu? Kita pakai recycle material. Salah satunya seperti ini seperti bata kan ya? Iya. Tapi ini sebetulnya bukan. Ini adalah dari puntung rokok. Dari puntung rokok? Ya, di recycle. Oke. Oh, luar biasa. Ini kayak emas batangan, guys. Iya, kayak bata ya. Ini tuh dari puntung rokok. Iya, betul. Dan ini prosesnya cukup inovatif ya, dari Parompong di Bandung. Mereka perusahaan inovatif. Jadi kita mendukung juga perusahaan-perusahaan startup yang ingin bergerak di zero waste. Itu yang kita kerjasama.
Nggak bau seperti puntung rokok sih guys. Iya. Karena puntung rokok itu sebetulnya isinya itu plastik. Oh, oke. Filternya itu plastik. Oh. Dan itu susah sekali di recycle menjadi sampah yang bertumpuk di planet bumi. Oke, nah ini salah satunya. Kemudian mungkin kita geser, kita mau Ya, ke. sekarang kita lihat di atas. Ini Bu, kalau tadi puntung rokok, kalau sekarang Nah, ini kita lihat lagi. Ini tray. tray. Tray ini dibuat dari recycle plastik. Jadi dia itu terbuat dari Oh, nggak berat ya? packaging body shop yang sudah recycle. Oh, jadi nggak ada yang waste ya? Jadi biasanya kalau kembalikan kemasan ke body shop itu kan dapat poin. Betul. Nah, ini kita kumpulkan setahun itu bisa 1,2 juta piece. Dan itu kita kirim dibuat seperti ini untuk kembali lagi dipakai di toko. Oke. Iya. Kemudian kayak gini-gini juga. Ya, yang seperti ini juga dari palet pengiriman kan ada palet supaya kosmetik itu terproteksi ya. Nah, itu pakai untuk ini, untuk kayu-kayu laci dan juga di atas ini di plafon. Jadi tidak ada yang disia-siakan, semua diserbagunakan gitu ya. Jadi prinsipnya zero waste as possible. Zero waste as possible. Kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin kita duduk ya. Ya, mari. Nah, kita akan melanjutkan obrolan-obrolan kita bersama Ibu Susi itu di store-nya The Body Shop ini ya. Ini kayaknya yang paling lengkap ya. Betul, di sini yang paling lengkap. Semua ada di sini. Di sini tuh saya kayaknya pengen belanja-belanja nih, seru nih kayaknya. Tapi ditahan dulu, kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Oke, 32 tahun bersama The Body Shop Ibu Susi dari awal masuk tahun 1992 ke Indonesia. Pandemi lah yang bisa dikatakan tantangan terberat ya. Betul, itu yang kedua lah. Yang pertama dulu waktu krisis 98 ya, Krismon itu pertama. Nah, kedua ini, dua-duanya memang tantangan ya, tapi mungkin agak beda ya kalau yang 2020 kemarin ini, 2021. Yang 9 berapa ya waktu itu ya? Krismon itu ya 98 ya. Tapi kalau dibandingkan dengan COVID, nah waktu itu kan pembatasan begitu ya. Betul, bahkan mall-mall sekali. tutup, berarti kan store dari The Body Shop juga tutup. Betul. Berapa banyak waktu itu yang akhirnya ditutup sementara, tidak beroperasi Iya, dulu? jadi ada beberapa tahap ya. Jadi ada yang Jakarta semua tutup, daerah masih, lalu semua tutup. Jadi totalnya kan kita ada lebih dari 120 toko seluruh Indonesia. Jadi berkilan tuh semua banyaknya yang tutup. Nah, itu tantangan yang sangat berat. Karena kita kan basisnya toko. Dan kalau toko tutup ya customer-nya nggak bisa ke toko. Dan tentu saja karyawan kita saat itu lebih dari 1.000 orang. Seluruh Indonesia, Ya. lebih dari 1.000 orang. Dan waktu itu tidak ada layoff gitu ya? Ya, kita putuskan bahwa dengan kondisi seperti itu dan karena kita mau pertahankan relationship kita dan kita juga punya keprihatinan sosial lah. Jadi kami putuskan tidak melay-off. Nah, bagaimana dengan kondisinya sekarang setelah pasca pandemi? Melihat kan bukan hanya di Indonesia, tapi perlambatan ekonomi global juga kan terjadi, termasuk mungkin The Body Shop secara global. Begitu. Nah, seperti apa peran Ibu yang akhirnya memutuskan, sudah sempat rehat, memutuskan kembali lagi? Nah, apa yang dibawa kali ini? Betul, jadi yang pertama, the world is going digital. Itu yang pertama, jadi perlu ada digitalization untuk perusahaan kita. Saat pandemi itu, begitu harusnya menjalan ke dunia digital karena orang nggak bisa ke toko, itu development untuk menjadikan app The Body Shop jadi sangat cepat. Dan kita berhasil pada tahun 2020 kita sudah launching itu app-nya The Body Shop yang versi pertama ya. Jadi orang sudah bisa belanja. Lalu belanja semua orang lah belanja lewat WhatsApp, kita memperkuat call center segala macam. Jadi itu step pertama. Nah, sesudah pandemi kita melihat bahwa pasar juga sedikit berubah gitu di kota-kota atau di beberapa lokasi yang dulunya kita masih oke, bisa survive karena ada customer di situ, tetapi dengan adanya kompetitor lain mungkin lokasi itu umpamanya di kota yang lebih kecil seperti mungkin di Jember atau kota-kota yang di luar kota-kota besar, mungkin daya beli sekarang kan
sedang menurun ya. Iya. Jadi kita putuskan bahwa kita harus konsolidasi ya di beberapa tempat ya. Konsolidasi maksudnya seperti apa? Jadi yang pertama mungkin kalau tokonya sudah cukup lama dan tidak begitu profitable, kita akan tutup dan customer itu akan kita pindahkan ke digital atau ke kota yang terdekat. Lebih efisiensi juga begitu. Betul. Ya. Sudah berapa banyak store dari The Body Shop saat ini di Indonesia? Sekarang 120-an. 120-an ya, saat ini. Wow, dengan karyawan mencapai? 900-an, baik. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali produk-produk kecantikan baru, kosmetik, skincare seiring dengan makin sadarnya masyarakat akan pentingnya skincare di momen-momen pandemi kemarin. Jadi ada berkahnya juga sebenarnya. Tapi kayaknya ke depan akan seperti apa? Karena kok kayaknya kuenya ini juga makin banyak yang akan membagi begitu ya, meskipun mungkin kalau The Body Shop ini memang lebih ke middle up gitu ya fokusnya ya. Jadi ya betul, yang pertama kita posisikan diri fokus ke middle up dan yang lebih up lagi lah, pokoknya middle up yang ke atas. Gitu dari dulu memang demikian ya? Betul, dari dulu demikian, tapi sempat waktu income di Indonesia itu berkembang, kita sengaja membidik pasar yang lebih affordable waktu itu dengan beberapa produk kita. Tapi sekarang kita kembali lagi move up, benar-benar solidly middle up and above. Yang kedua adalah kita sebetulnya during the pandemic banyak produk kita sudah reformulasi dan ke clean beauty. Clean beauty itu less harmful chemicals. Seperti semua fragrance favoritnya di Body Shop itu sudah tidak ada phthalates. Phthalates itu endocrine disrupting chemical. Karena konsumen apalagi kalau level up tuh juga makin aware gitu ya. Ini dulu kan mungkin lagi packaging, wanginya doang. Sekarang tuh mereka benar-benar apa sih kandungannya berbahaya atau tidak. Dan kedua, semua packaging kita itu sustainable 100%. Jadi seperti ini gelasnya itu recycle. Jadi sudah kaca yang sudah didaur ulang, jadi tidak pakai materi baru lagi untuk bikin kaca ini. Capnya juga begitu, ini recycle plastik. Dan kalau dilihat seperti ini kan kaca, ini wood. Biasanya kalau Anda beli parfum yang lain udah pasti capnya di dalam itu pakai plastik. Kalau di sini kita pakai cork. Karena cork ini sustainable ya, bisa terurai gitu. Jadi seluruhnya itu menjadi sangat sustainable. Sangat bukan cuma produk-produknya yang vegan 100%, tetapi juga ini ya sangat komik akan keberlanjutan. Betul. Ya. Baik. Lantas untuk menggrab lagi nih untuk kalangan middle up begitu ya. Sebenarnya strateginya bagaimana Ibu Susi? Yang pertama bisa dilihat toko kita sekarang lebih besar dan kami meningkatkan service dan experience di dalam toko. Jadi hari ini ya memang kita khusus buat syuting ya, nggak ada staffnya. Tapi biasa kita punya demo station, jadi ada pijitan tangan, ada facial, ada skin analysis. Jadi sekarang ke Body Shop tidak hanya belanja, tapi juga bisa belajar tentang bagaimana merawat wajah, what kind of color is best for your skin. Bahkan kita akan ada facial gitu, semua free of charge. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti mengenai sosok Ibu Susi ini. Katanya seorang aktivis, senang sekali memberdayakan UMKM juga. Usai jeda. Kami kembali pemirsa, tetaplah di Women's Talk IDX Channel. Terima kasih pemirsa Women's Talk, Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama CEO dari The Body Shop Indonesia, ada Ibu Susi. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kita udah sering melihat produk-produknya, tetapi siapa sih pucuk pimpinan di balik suksesnya The Body Shop di Indonesia? Ternyata ada sosok Ibu Susi. Ibu, tadi sudah kita bahas ya bahwa mungkin banyak produk-produk di luaran sana juga yang lebih mementingkan dari segi benefit aja, profitabilitas aja, namanya bisnis, tapi The Body Shop tidak demikian ya. Apa quote dari The Body Shop, Ibu? Oh ya, jadi buat kita itu bisnis harus ada 3P. Kalau biasanya ya bisnis itu selalu profit. Kalau untuk 3P-nya itu profit. Iya. Kalau untuk The Body Shop yang pertama planet.
Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus memikirkanlah benefit to planet. Yang kedua adalah people. Bagaimana kita kita memberi benefit juga untuk society, untuk komunitas gitu, memberdayakan perempuan dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah prosperity, tentu saja. Jadi kita bersama maju gitu. Gitu. Itu hanya Body Shop tapi sama-sama kita maju. Amin. Semoga sampai berpuluh-puluh tahun yang akan datang, beratus-ratus tahun, anak cucu kita masih bisa menemukan produk ini begitu ya, dengan kualitas yang sama gitu. Baik. Ibu katanya senang memberdayakan UMKM. Saya lihat di sini ini adalah tempat brush. Betul. Gitu ya. Katanya ini juga daur ulang. Iya, betul. Jadi ini keramik ya. Sebetulnya dia memberdayakan UMKM yang buat kita. Berarti Ibu ini banyak sekali gitu ya, sebagai seorang aktivis masih ada tuh jiwa aktivisnya tuh masih sangat. Apa aja kegiatan Ibu selain The Body Shop? Karena kan The Body Shop sendiri harusnya udah menyita waktu ya. The Body Shop ini untuk toko yang terbaru kita yang namanya Change Making Beauty, itu kita banyak pakai sustainable material. Jadi nanti kalau putar-putar bisa saya tunjukin seperti recycle plastik, recycle wood, macam-macam recycle lah untuk mengurangi dampak terhadap planet bumi. Nah, ada nggak tantangan lain Ibu selain mungkin dari kondisi saat ini, kondisi ekonomi saat ini ya, mungkin bahan baku atau sebagainya yang juga dirasakan dari The Body Shop sejauh ini? Betul, ya dengan geopolitical crisis dan lain-lainnya udah pastilah kita semua. Jadi harus pinter-pinter lah bagaimana mendeliver value untuk customer, bagaimana customer merasa puas gitu dan also bagaimana customer merasakan experience di toko The Body Shop, itu saya rasa sangat penting. Tapi kalau misalnya bahan bakunya sendiri kualitasnya tinggi begitu ya, karena kan vegan. Jadi semua fair trade, sebagian itu organik, dan seperti kita lihat natural ingredientnya tinggi seperti yang ini. Kita punya new ginger anti-dandruff, ini new formulation. Ada tantangan tersendiri nggak untuk bahan bakunya misalnya dalam rantai pasok? Betul, kalau rantai pasok The Body Shop ini dia global. Jadi terefek kalau ada kekeringan di Afrika, itu terefek karena shea butter kita semua dari Afrika. Itu kualitas yang terbaik dari shea butter di dunia itu dari Afrika. Kalau saat ini yang agak sulit apa nih? Yang sekarang tuh agak sulit, saya rasa memang shea butter itu. Ada krisis climate change dan juga karena perubahan sosial di sana, banyak pohon yang sudah tua yang tidak ditumbuhkan kembali seperti itulah. Jadi kan perempuan tuh yang ngumpulin nuts-nya ya. Jadi Body Shop mendukung beberapa organisasi di situ yang bekerja dengan para perempuan itu. Baik, Ibu, ini kan sudah 32 tahun bersama The Body Shop begitu ya. Harapannya apa sih dan kemudian apalagi yang ingin dicapai? Bukan sebagai CEO dari The Body Shop tapi sebagai seorang Susi Hutomo. Oh gitu ya, kalau saya ingin perusahaan ini tetap menjadi menjadi kuat dan tetap memelihara marwah dari Body Shop yang sustainable, yang care about society. We are not alone, kita di dalam bisnis selalu harus mempunyai understanding bahwa we don't exist by ourselves untuk mencari benefit, tetapi we exist in the community, di dalam planet kita. Dan dari situ saya inginnya karyawan-karyawan yang ada di Body Shop juga mengerti tentang itu. Jadi kita bersama-sama gitu bisa refill, bisa interact dengan customer kita dengan cara yang lebih holistik gitu. Tidak hanya untuk short term, tapi untuk long term for the benefit of the customer dan juga untuk planet bumi gitu. Bagaimana untuk menghilangkan mungkin rasa mungkin ada jenuh, ada lelah ketika yang dilakukan tuh sesuatu yang berpuluh-puluh tahun itu sebenarnya nggak sepenuhnya sama begitu kan, ada dinamikanya, tetapi ada nggak mungkin Ibu pengen besok-besok saya mau serahin ke orang lain deh, saya akan menjadi penasehat saja mungkin. Itu sudah berjalan juga karena saya kembali di CEO, tapi kita sekarang kembali lagi after pandemi jadi family run business karena anak saya sekarang yang jadi co-CEO dengan saya dengan menangani operation. Saya lebih banyak sebagai strategis lah bisa dibilang, especially in product and marketing, tapi dia yang menjalankan sehari-hari.
Jadi sudah ada nih mulai, dan saya memang masih aktif sebagai somebody yang influence tentang environmentalism sebagai aktivis lingkungan. Karena itu masih berkaitan, jadi sebenarnya masih happy-happy aja gitu ya? Masih. Baik. Punya Instagram yang sering membahas tentang sustainability, namanya Sustainable Suzy. No way, zero way, segala macam lah, seperti itu. Semoga kedepannya ini bisa menjadi inspirasi untuk wanita-wanita lain. Ada tips mungkin untuk womenpreneur yang mungkin masih baru juga, atau yang sedang di masa-masa yang lagi agak goyah? Ya, saya rasa untuk perempuan itu yang pertama selalu saya ceritakan bahwa you need to feel self-confidence. Itu yang pertama, bahwa you have something great to contribute. Itu sih, karena menjadi entrepreneur itu tidak ada bosnya. Jadi kita harus jadi bos sendiri, kita harus mengendalikan diri kita sendiri, mempunyai confidence yang kuat. Nah dari situ kita bisa interaksi dengan banyak orang, dan we find out tentang pasar, tentang what are the opportunities yang exist. Betul. Kadang kita sudah di sini, tapi memang kalau lagi dibutuhkan untuk kesini lagi, no problem gitu ya. Baik, itu hal yang biasa. Tetap confident, jangan terlalu ego harus disampingkan lah kalau jadi entrepreneur. Ego harus disampingkan kalau jadi entrepreneur. Ibu Susi, thank you so much, energinya semoga nular ke saya dan pemirsa Women's Talk dimanapun berada. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk karir, kehidupan ataupun bisnis Anda. Saya Prisa Samodata dan Ibu Susi pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai berjumpa kembali. Bye bye. Ibu.